Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa Universitas Esa Unggul yang Ibu banggakan. Perkenalkan, saya Lili Hastuti. Hari ini kita akan kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Islam dengan tema akhlak dan modernisasi. Ya. Tema ini cukup menarik ya. Karena apa? Karena akhlak itu kan berkaitan dengan tingkah laku atau perbuatan manusia, dan modernisasi ini berkaitan dengan yang ada saat ini gitu, perkembangan saat ini, teknologi, digitalisasi. Artinya akhlak dan modernisasi nanti akan kita bahas bersama. Bagaimana untuk supaya akhlak kita tetap terjaga tapi dengan sesuai dengan perkembangan yang ada di sekitar kita saat ini. Baik. Apa sih itu akhlak? Akhlak apakah sama dengan etika, dengan adab, dengan moral, atau berbeda? Lalu kalau beda, itu bedanya di mana? Nah, jadi akhlak itu secara etimologis berasal dari kata khuluq, dan jamaknya akhlak itu berarti budi pekerti, etika, moral, karakter, disposition, moral constitution, perangai, kelakuan, kebiasaan, serta peradaban yang baik. Jadi, etika dan moral itu berada di dalam jamaknya akhlak, yang asal katanya itu dari khuluq, yang jamaknya itu ada etika, moral, adab, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas apa sih bedanya, lalu persamaannya itu apa gitu. Nah, ini secara etimologi, kalau khuluq yang tadi merupakan dari akhlak ya, asal katanya akhlak, itu berhubungan erat dengan khaliq dan makhluk, sehingga berimplikasi kepada yang pertama, akhlak mempunyai kaitan dengan Tuhan pencipta yang menciptakan perangai manusia luar dan dalam, sehingga tuntutan akhlak harus sesuai dengan sang khalik. Yang kedua, akhlak juga harus ada persesuaian dengan makhluk yang mengisyaratkan adanya sumber akhlak dari ketetapan manusia bersama atau berdasarkan urf, tradisi. Artinya, dalam kehidupan manusia harus berakhlak yang mulia, baik menurut ukuran Allah maupun ukuran manusia. Nah, ini ada beberapa definisi akhlak menurut para ahli atau ilmuwan ya. Sebenarnya ada banyak sekali, ada Ibnu Miskawayh, kemudian ada Al-Ghazali, Abu Bakar Jabil Al-Jaziri, menurut Al-Qurtubi juga. Dan ini adalah kesimpulan yang bisa untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya akhlak itu. Ini mencakup ciri-ciri juga sebenarnya ya. Yang pertama, akhlak itu adalah ekspresi sifat dasar seseorang secara konstan dan tetap. Yang kedua, dilakukan secara berulang-ulang tanpa disertai pertimbangan pikiran. Dan yang ketiga, dia itu melaksanakan melakukan perbuatan itu tanpa adanya ragu-ragu. Ini dikatakan akhlak. Kalau seseorang itu berbuat sesuatu tetapi tidak tetap, artinya berubah-ubah atau berbuat sesuatu karena ada satu alasan tertentu, itu berarti bukan akhlak.
Karena akhlak itu benar-benar sudah menetap dalam diri seseorang, dilakukannya secara konstan tanpa ada pikir panjang, kemudian dilakukan terus-menerus berulang-ulang kali dan tidak ada ragu-ragu. Ini substansi definisi akhlak. Nah, sementara etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau etika itu sumbernya adalah dari pikiran. Kalau akhlak itu benar-benar dari sunnah ya, ayat Al-Quran dan sunnah, dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad sebagai contohnya gitu. Kalau etika ini berdasarkan apa yang ada di masyarakat dan dikatakan baik dan tidak itu karena memang memang dinilai baik berdasarkan pikiran manusia, bukan berdasarkan agama atau berdasarkan Al-Quran ataupun sunnah gitu. Nah, sebelum kita menuju ke sumber akhlak, saya ingin menyimpulkan dulu antara persamaan dan perbedaan antara akhlak, kemudian etika, dan juga moral. Jadi persamaannya adalah etika, moral, dan juga akhlak itu sama-sama membahas tentang perilaku baik dan buruk. Sementara perbedaannya itu terletak di sumbernya. Kalau akhlak, itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam konteks sumber hukum Islam gitu kan. Kemudian kalau moral itu sumbernya adalah dari masyarakat atau tradisi masyarakat. Di masyarakat itu bagaimana dikatakan baik kalau memang di masyarakat itu memang dibenarkan gitu. Sementara etika itu sumbernya adalah dari pikiran. Jadi etika itu yang mencetuskan adalah manusia. Kalau moral itu yang mencetuskan adalah masyarakat, para masyarakat. Sementara kalau akhlak itu benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini sumbernya ada di Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh-sungguh engkau, Muhammad, berbudi pekerti yang agung. Kemudian ada hadis Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Aku siapa? Tentu saja aku Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini prinsip-prinsip akhlak. Yang pertama, akhlak yang baik dan benar harus didasarkan atas Al-Quran atau Sunnah, bukan dari tradisi. Tadi sudah saya sampaikan kalau dari tradisi itu berarti moral, bukan akhlak. Yang kedua, adanya keseimbangan antara berakhlak kepada Allah, hablum minallah, dan kepada sesama manusia atau hablum minannas. Yang ketiga, pelaksanaan akhlak harus bersamaan dengan akidah dan syariah. Kemudian yang keempat, akhlak dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena siapapun ya, atau bukan untuk tujuan apapun, benar-benar dari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, akhlak dilakukan menurut proporsinya, tidak berlebih-lebihan dan tidak benar-benar sesuai porsinya. Bagaimana seorang anak harus lebih hormat kepada orang tuanya daripada orang lain dan sejenisnya gitu. Artinya benar-benar dia itu sesuai proporsinya, tidak berlebih-lebihan. Baik, ini prinsip-prinsip akhlak.
Nah, macam-macam akhlak ini ada akhlak mahmudah atau akhlak yang terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mahmudah ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 59. Gambarannya itu seperti ini. Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Sedangkan di hadisnya, ini ada hadis Abu Hurairah. Rasulullah itu bersabda seperti ini. Hak seorang muslim atas seorang muslim itu ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau bertemu, hendaklah engkau beri salam. Apabila ia mengundangmu, hendaklah engkau memenuhinya. Apabila ia memberi nasihat, hendaklah engkau menasihatinya. Jika dia meminta nasihat, maka engkau menasihatinya. Dan bila ia bersin, kemudian ia berkata Alhamdulillah, hendaklah engkau doakan dia. Jika ia sakit, engkau mengunjunginya, dan apabila ia meninggal dunia, hendaklah engkau mengikuti jenazahnya. Jadi dari 2 sumber ini, yang pertama Ali Imran 159 dan hadis dari Abu Hurairah, ini kalau kita lihat ini sudah termasuk bagian dari perbuatan ya. Dia benar-benar melakukan perbuatan yang baik atau akhlakul mahmudah. Lalu apa itu akhlakul mazmumah? Tercela ya. Ini tercela aja kita udah tahu kalau tercela itu berarti kan buruk ya atau tidak baik. Nah, ini ada di Al-Quran juga ayat 12 surat Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di sini, kalau kita lihat secara tekstual, ini di surat Al-Hujurat ada beberapa akhlak tercela ya. Purbasangka atau curiga itu nggak baik, kemudian mencari-cari keburukan orang lain itu tidak baik, menggunjing itu tidak baik, dan banyak sekali macamnya. Saya yakin rekan mahasiswa sudah tahu yang baik dan yang buruk gitu. Kemudian ada hadis juga dari riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah itu bersabda, ada 4 perkara. Barang siapa memiliki semuanya itu dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik. Sedang barang siapa yang memiliki salah satu sifat-sifat itu, sifat-sifat yang tadi sudah saya jelaskan di Al-Hujurat ayat 12, ia memiliki salah satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkan sifat tadi. 4 perkara itu adalah jika berbicara dusta, jika berjanji menyalahi, apabila menjanjikan sesuatu cedera, dan jika bermusuhan berlaku curang. Termasuk akhlak tercela adalah hibah, dan jika bermusuhan itu curang. Dan banyak sekali. Jadi kalau di hadis ini menyebutkan salah satu contoh akhlak tercela adalah hibah, dusta, menyalahkan orang lain gitu.
Dan dikatakan kalau orang yang seperti itu adalah orang yang munafik. Sehingga akhlak mazmumah yang tadi sudah saya jelaskan di surat Al-Hujurat ayat 12 dan hadis Bukhari Muslim, itu adalah bagian dari macam-macam akhlak mazmumah yang sudah ada teksnya itu. Lalu ada apa aja lagi gitu kan? Banyak sekali akhlak-akhlak yang termasuk akhlak tercela ya. Berbohong, mencuri, dan sebagainya. Saya yakin rekan mahasiswa sudah tahu itu. Tinggal bagaimana kita sudah tahu itu baik, sudah tahu itu buruk, kita berbuatnya mau yang mana? Harapan kita tentu yang baik, bukan? Gimana caranya? Nah ini, apalagi sekarang dunia sudah digital ya, modernisasi sudah menjelma di mana-mana. Bagaimana kita memposisikannya supaya akhlak benar-benar terjaga? Nah, untuk menyeimbangkan antara keduanya ini, kita harus berpegang teguh ya, dan diiringi dengan pembiasaan yang baik, keteladanan yang baik, pemberian contoh yang baik, dan sejenisnya. Supaya apa? Supaya benteng kita, benteng perilaku baik kita itu tidak mudah goyah. Apalagi kalau sudah memiliki akidah yang kuat dan akhlak itu sudah benar-benar tertanam dalam diri seseorang, maka insya Allah dibantu dengan akidah yang sudah menjiwa dalam diri manusia, insya Allah tidak akan mudah goyah.